Saudara-saudara, saya ingin membacakan dari 1 Korintus 13 ayat 4 hingga ayat yang ke-7. 1 Korintus 13 ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara-saudara, suatu kali seorang perempuan datang ke ruang konsultasi dengan pertanyaan seperti ini. Pak WP, sebaiknya saya memberitahukan nggak ya kepada pacar saya yang sekarang bahwa saya tidak lagi utuh? Apa maksudmu dengan mengatakan tidak lagi utuh? Saya bertanya balik. Ya, saya ini enggak lagi perawan, enggak virgin lagi. Ada jejak-jejak kehidupan yang memang tidak baik di masa lalu. Nah, sebaiknya saya memberitahu enggak ya kepada pacar saya sekarang ini, karena hubungan kami bergerak ke arah yang serius. Saudara, bukan hal yang pertama kali saya mendapati pertanyaan seperti ini. Dan pertanyaan seperti ini selalu datang dari perempuan, bukan? Laki-laki, walaupun pernah ia berhubungan seksual, tidak ada jejak atau tidak ada bekas atau tidak ada tanda, bukan, bahwa ia pernah melakukannya. Tetapi hal yang berbeda terjadi dengan perempuan, bukan? Maka saya bertanya balik kepadanya, seberapa serius sudah hubungan atau relasimu itu? Ya, mungkin sebentar lagi kami akan bergerak ke arah pertunangan, Pak. Apakah ini saat yang tepat untuk memberitahu kepadanya? Nanti kalau saya beritahu kepadanya dan ternyata dia tidak bisa menerima saya, lalu bagaimana? Kalau tidak saya beritahu, nanti kami menikah dan dia menemukan kondisi saya yang sebenarnya, lalu bagaimana? Jadi sebenarnya kapan, Pak, saat yang paling tepat untuk memberitahu itu kepada pacar saya? Saya juga trauma, Pak. Dulu pernah saya pacaran dengan seseorang dan saya memberitahu kondisi saya yang sebenarnya. Bukannya dia melindungi dan menyayangi saya, malah dia menuntut hal itu dari saya dan berkata, toh kamu sudah tidak utuh lagi, toh kamu sudah tidak virgin atau tidak perawan lagi, kalau kamu bisa melakukan dengan pacarmu, kamu juga harus bisa melakukan dengan saya. Dan Pak WP sudah bisa menduga kan ujungnya apa? Ujungnya setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan berulang kali, toh dia meninggalkan saya. Jadi saya bingung, Pak. Pertama, apakah saya harus memberitahu kepada pacar saya? Kapan saat yang terbaik untuk memberitahu itu supaya dia juga tidak memanipulasi saya? Atau kalau saya operasi saja bagaimana ya, Pak? Saya tidak perlu menceritakan masa lalu saya operasi dan sulit bukan untuk dikenal bedanya. Saudara-saudara, rangkaian pengalaman-pengalaman seperti ini adalah apa yang sering dituturkan oleh pihak perempuan dengan berderai air mata. Sementara di sisi yang lain, kadang-kadang ada pria-pria yang dengan bangga menceritakan, bahkan kadangkala menunjukkan gambar atau rekaman video bahwa dia berhasil menaklukkan perempuan atau perempuan-perempuan lain. Dan gambar atau video itu dengan bangga dibagikan kepada temannya, dengan bangga diupload di forum-forum tertentu di internet.
Ya, kita hidup di mana kita melihat dan menyaksikan ada pria-pria kurang baik di sana yang terus beredar mencari mangsa, memanipulasi perempuan baik-baik demi kebanggaan pribadinya, demi pemuasan nafsunya. Dan tentu tidak mungkin pria-pria seperti ini datang langsung mengajak untuk check-in, datang langsung mengambil sesuatu yang berharga dalam diri perempuan, bukan? Mereka akan menawarkan cinta, mereka akan memperlakukan dengan baik, tetapi itu hanya kedok yang ada di depan, dan segera berubah, tampil, memperlihatkan wajah yang sebenarnya, bahwa itu bukan cinta, tetapi nafsu. Nafsu untuk menguasai, nafsu untuk memanfaatkan, nafsu untuk mengambil sesuatu demi kepuasan dan kebanggaan diri. Cinta, saudara-saudara, berbeda keras dengan nafsu. Cinta itu bertolak belakang dengan apa yang disebut nafsu itu. Dari rangkaian bacaan Alkitab tadi, kita mendapatkan deskripsi yang jelas tentang cinta atau kasih itu. Kasih itu sabar, saudara-saudara. Sabar terhadap siapa? Sabar terhadap orang lain. Kasih itu murah hati, saudara-saudara. Murah hati terhadap siapa? Murah hati terhadap orang lain. Kasih itu tidak cemburu, saudara-saudara. Tidak cemburu kepada siapa? Tidak cemburu terhadap orang lain. Dan karena kasih itu sifatnya memberi untuk orang lain, maka itu menuntut penguasaan atau pengendalian diri, bukan? Dan itu berbeda dengan nafsu. Nafsu selalu datang untuk mengambil, merampas, meraih, memanipulasi, memaksa. Dan seringkali nafsu tidak bisa tampil telanjang begitu saja. Dia harus memakai topeng cinta agar dipercaya, agar diberi akses masuk dalam kehidupan seseorang, agar bisa menembus hatinya. Tetapi begitu dia masuk, maka topeng itu segera ditinggalkan, dan yang tersisa hanyalah nafsu yang mencuri, merampas, menghancurkan hidup orang lain demi kepuasan diri sendiri. Sementara cinta yang kita baca tadi, ia tidak pernah mencari keuntungan diri sendiri. Dia selalu memikirkan apa yang baik bagi orang lain, ingin memberikan sesuatu yang baik bagi orang lain, mengendalikan dirinya agar tidak melakukan yang salah dan keliru kepada orang yang lain. Kasih atau cinta melihat orang lain sebagai manusia seutuhnya. Menjaga diri dan bertindak proaktif untuk kebaikan orang lain. Sementara nafsu melihat orang lain sebagai alat, sebagai mangsa untuk memenuhi kebutuhannya. Nafsu menyebabkan seseorang bertindak merendahkan derajat orang lain. Rayu, ambil, paksa, dalam tanda kutip mohon maaf, pakai, dan kemudian tinggalkan. Nafsu tak ubahnya membuat seseorang menganggap orang lain sebagai alat untuk pemuasan dirinya sendiri. Saudara-saudara, kita hidup di dalam masyarakat yang tidak mudah. Barangkali banyak orang akan mengatakan, hal yang seperti itu sudah lazim, Pak. Hal yang seperti itu sudah wajar, Pak, sudah biasa. Orang memasuki pernikahan tidak lagi virgin, tidak lagi perawan, tidak lagi perjaka. Itu sudah biasa, Pak. Sudah lumrah. Tetapi dalam level personal, secara khusus bagi perempuan,
selalu tetap menimbulkan kegelisahan. Ada sesuatu yang berharga di dalam diri saya yang tidak ada lagi dan itu mudah terlihat jejaknya. Bagaimana saya memperlakukan, bagaimana saya harus bersikap terhadap situasi ini di hadapan kekasih saya. Bagi pria sih mungkin itu seringkali dianggap ya aman-aman saja. Tetapi benarkah sepenuhnya juga aman bagi pria? Pria yang berpetualang seks sebelum pernikahan, di dalam kehidupan pernikahan akan mengalami pergumulan dan problema. Dia akan mencoba memperbandingkan istrinya sekarang dengan pasangan-pasangan seksualnya. Ya, kalau istrinya sekarang memuaskan, tetapi kalau istrinya sekarang tidak memuaskan, maka dia punya referensi untuk memperbandingkannya. Dan referensi itu seringkali muncul ketika emosi sedang memuncak. Kenapa kamu tidak bisa seperti dia? Referensi pengalaman seksual di masa lalu bukan tidak mempengaruhi pernikahan. Referensi pengalaman di masa lalu, ya apalagi yang tidak diakui, diam-diam akan menjadi data pembanding setiap kali seorang pria tidur bersama istrinya. Tak mudah bukan untuk move on dari pengalaman-pengalaman masa muda itu. Ya saudara-saudara, seks sebelum pernikahan, dia membuat tujuan masa pacaran tidak lagi murni. Seks sebelum pernikahan dia membuat kita punya ketakutan dan keraguan. Kalau dia bisa merayu saya untuk tidur dengannya, tidakkah dia juga bisa merayu perempuan lain? Kalau dia bisa saya rayu untuk tidur, jangan-jangan dia nanti juga setelah menikah bisa dirayu orang lain untuk tidur. Seks sebelum pernikahan meracuni kemurnian tujuan pacaran. Membebani kita, pikiran kita dengan referensi yang tidak perlu. Dan sekaligus seringkali menghasilkan tuntutan yang tidak mungkin dipenuhi oleh pasangan. Dan ketika pasangan tidak memenuhi tuntutan kita, setidaknya di dalam pikiran, kita membayangkan pribadi demi pribadi yang pernah tidur dengan kita. Dan bukankah bayangan seperti itu adalah sebuah persinahan, walaupun hanya di pikiran kita, sebab Yesus berkata, barang siapa memandang perempuan dan menginginkannya, ya udah berzinah di dalam pikirannya, bukan? Karena itu jaga hidup kita tetap kudus. Jangan menyentuh menjamah seseorang sebelum waktunya tiba. Dan jika kita sudah berulang kali jatuh dalam dosa dan kesalahan sama, lihat salib itu. Mahkota duri itu menebus setiap kekotoran pikiran kita, bukan? Tangan yang terpaku itu menebus setiap perbuatan kita, perbuatan tangan kita, bukan? Dan darah yang tercurah di kakinya itu menebus segala kesalahan langkah dan perilaku kita, bukan? Dan setelah merasakan pengampunan itu, jaga hidup tetap kudus. Sore menjelang malam hari itu, ia mengantar saya kembali ke tempat saya beristirahat di pastori sebuah gereja. Kebetulan hujan, maka dia tidak bisa segera kembali ke mobilnya, maka kami duduk di depan gereja, ada bangku, dan pria itu berkata, "Pak, barangkali ini sudah kehendak Tuhan. Ada hujan, saya bersama dengan Bapak. Ada yang ingin saya ceritakan." Pria itu, saudara-saudara, badannya tegap, dengan beberapa tato yang kelihatan. Sangat maco sekali. Tetapi ketika ia memulai kata-katanya, dia menunduk.
tidak berani menatap ke arah saya. Saya tahu ia berjuang menjaga air matanya agar tidak jatuh. Lalu ia membuka ceritanya. Saya bukan orang yang baik, Pak WP. Walaupun saya aktif di gereja ini. Oh ya, apa yang kamu lakukan? Sejak remaja saya jatuh di dalam dosa seksual. Entah berapa orang perempuan yang sudah saya tiduri. Sebagian di antara mereka, perempuan-perempuan yang saya tiduri itu pengalaman pertama mereka. Saya begitu bangga, saya begitu puas bisa meniduri sebagai laki-laki pertama di dalam hidup mereka. Saya nggak peduli mereka hamil atau tidak. Saya nggak peduli sesudah itu mereka terus pacaran dengan saya atau tidak. Karena kenyataannya saya juga akhirnya bosan setelah mendapatkan yang pertama. Dan beberapa kali selanjutnya saya toh juga bosan dengan mereka. Dan kemudian saya jatuh cinta dengan seorang perempuan. Dan saya berjanji, Pak WP, untuk dia yang benar-benar saya cintai ini, di tengah usia yang bertambah ini, saya tidak akan menyentuh, saya tidak akan menjamahnya sama sekali. Saya hanya menggandeng tangannya, memeluknya sejenak, mencium keningnya, dan tidak lebih daripada itu, karena saya takut. Karena saya juga ingin dia tetap utuh sampai pernikahan kami nanti. Wah, kamu sudah bertobat ya ketika kamu sudah benar-benar jatuh cinta pada seseorang. Dia mengeluarkan sapu tangan, saudara-saudara, menghapus air matanya, lalu berkata, saya pengennya begitu, Pak WP. Dan acara lamaran sudah, pertunangan sudah, dan waktu itu kurang lebih 3 bulan kemudian kami akan menikah. Saya harus lembur, dan karena kami bekerja sebagai tim, akhirnya perusahaan memutuskan untuk memasukkan kami dalam sebuah kamar hotel yang cukup besar, sedikit di luar kota, supaya kami bisa bekerja intensif dan tidak ada yang bolak-balik, sangat beresiko untuk keselamatan, bukan? Kerjaan selesai, Pak WP. Hari ketiga pagi-pagi saya akan segera pulang, dan ketika saya membuka pintu kamar saya, betapa terkejutnya, dari pintu yang lain, muncul sosok yang sangat saya cintai itu, Pak WP. Calon istri saya. Saya lalu kaget, lalu berkata, kok kamu di sini? Calon istri saya juga berkata, kok kamu di sini? Saya bisa menjelaskan, saya bekerja bersama teman-teman, saya buka pintu kamar saya, dia tahu ada beberapa orang yang tidur di tempat tidur itu, lalu saya balik bertanya kepadanya, dengan siapa kamu? Saya berlari, mendesak, ingin membuka pintu kamarnya, tetapi dia menolaknya, dia berteriak-teriak. Security hotel datang, dan kami kemudian memutuskan untuk bicara di lobi hotel itu. Lalu calon istri saya mengaku. Ya supaya jelas aja ya, kamu nggak penasaran, aku tidur bersama teman kantorku. Saya marah. Saya ingin berlari ke kamar itu, memukuli pria itu. Tetapi calon istri saya mencegah saya dan berkata, kamu pikir saya nggak tahu masa lalumu? Beberapa korbanmu itu temanku. Aku tahu siapa kamu. Kalau kamu boleh seperti itu, mengapa aku juga nggak boleh seperti itu? Saya duduk tersimpul, menangis. Lalu saya berkata, kamu nggak boleh seperti itu karena kamu betul-betul orang yang aku cintai. Aku nggak pernah menyentuh kamu.
Lalu apa yang dikatakan oleh calon istrimu itu? Calon istri saya menunjuk ke arah saya dan berkata, kalau kamu sendiri kotor, jangan mengharapkan dapat yang bersih. Kalau kamu sendiri kotor, kamu mestinya juga bisa menerima aku yang seperti salah satu dari korban-korbanmu itu, bukan? Ketika pria meniduri satu perempuan demi perempuan yang lain, untuk memuaskan hawa nafsu yang diberi topeng cinta itu, barangkali yang ia lupa adalah orang yang dia tiduri adalah anak dari seseorang, adik atau kakak dari seseorang. Dia lupa untuk membayangkan bagaimana kalau itu terjadi pada orang yang terdekat dan dicintainya. Nafsu selalu membutakan mata kita untuk memperlakukan orang sebagai sesama. Nafsu selalu membutakan mata kita melihat orang lain sebagai alat demi diriku, demi kepuasanku. Dan pada akhirnya seringkali kita harus menuai apa yang kita pernah taburkan. Maka saudara-saudara, untuk lepas dari jerat nafsu, lepas dari jerat hawa nafsu, kita mesti melihat orang lain sebagai sosok yang utuh. Manusia yang punya orang tua, manusia yang punya saudara, manusia yang punya rekan, dan bukan alat. Maka untuk lepas dari jerat nafsu, saudara-saudara, kita harus mengendalikan diri. Membiarkan roh Allah itu menguasai hidup kita. Mendengarkan suaranya yang mencegah kita untuk keluar dari garis batas yang seharusnya demi kepentingan dan kebahagiaan kita sendiri. Nafsu selalu ingin mengambil, tetapi cinta selalu melihat orang lain dengan segala keutuhan dan kebutuhannya dan ingin memberi yang terbaik. Bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Tetapi sungguh-sungguh karena cinta itu. Cinta yang telah kita pelajari dari Kristus. Yang tidak memanipulasi, tetapi memberikan yang terbaik. Yang tidak mengambil keuntungan dari orang lain, tetapi memberikan yang bermakna agar orang bisa menjalani kehidupannya dengan lebih baik. Bagi para perempuan, jagalah dirimu. Banyak pria bertopengkan cinta atau kasih, tetapi di baliknya ada hawa nafsu yang begitu menggelora. Bagi para pria, tundukkanlah dirimu di depan Kristus yang mengasihimu, agar gelora hawa nafsu yang berjuang untuk menguasai dirimu diguyur akan ingatan kita pada kasih dan pengorbanan Kristus serta penebusannya. Hiduplah di dalam cinta atau kasih dan bukan nafsu. Kiranya Tuhan menolong kita.